sekarang dari premi yang akan kita terima di waktu akan datang. Itu prospektif. Kalau retrospektif dibalik, ya. Premi yang kita terima saat ini terus diinvestasikan, dibungakan sampai berakhirnya periode, kemudian dikurangi dengan manfaat yang kita terima sekarang terus diinvestasikan ke depan. Jadi itu perbedaannya ya. Hasilnya sama. Nanti kita bisa lihat ya. Kalau di soal ini kan dibilang benefitnya adalah 200% dari uang pertanggungan ya. Jika dia meninggal dalam masa asuransi dan pada saat dia hidup setelah masa asuransi itu dibayarkan 150%. Cadangannya adalah 20% dari benefit yang akan diterima dari yang akan datang ditambah dengan pada saat dia hidup terus dikurangi dengan premi tahunan. Ini sekarang dari premi tahunan yang akan datang. Ini udah paham rumus ini ya? Udah pernah dapat kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kok diem aja? Ini kelihatan nggak yang saya tampilin? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Jelas ya? Jelas. Nah, ini rumusnya karena udah sering kalian lihat, ya. Saya nggak akan bahas lagi. Kita mulai dulu dengan cara prospektif, ya. Kita aplikasikan langsung ke soal yang dulu kita udah hitung preminya. Tapi yang dicari adalah premi tahunan neto. Jadi yang P di sini adalah premi tahunan netonya kita lihat. Jadi cadangan premi net dari cara prospektif. Jadi kita lanjut langsung ke aplikasi ya. Karena udah cukup banyak waktu sebelum tes kita udah aplikasi ngitung-ngitung dalam Excel ya. Nah nih. Di soal kemarin kan disebut masa asuransinya adalah 15 tahun ya. Endomen prima dengan masa asuransi 15 tahun. Usia peserta masuk adalah 25 tahun. Dimana kalau si usia 25 tahun ini meninggal dalam masa 15 tahun, dia akan dapat 200% dari uang pertanggungan. Namun kalau dia hidup sampai akhir periode 15 tahun, dia dapat uang pertanggungan sebesar 150%. Ya. Jadi kalau seperti ini, ya, kita harus menghitung adalah nilai dari ya benefit yang akan kita terima yang akan datang mulai dari tahun T di sini tahun ke-1, kedua, ketiga sampai tahun ke-15 karena periodenya 15 tahun ya. Jadi yang pertama dihitung apa? Dihitung pertama adalah nilai dari A, X, T, N, min T. Jadi rumus ini kan kalian udah tahu kan ya. Rumus tersebut adalah berarti MX plus T dikurang MX plus N dibagi DX plus T. Gitu ya. N-nya di sini kan 15. Berarti di sini kalau MX plus T, kalau T-nya 1, berarti MX, X-nya 25, tambah 1, M26, dikurang M40, dibagi D26. Ini untuk T, cadangan tahun pertama polis. Ya, coba lihat di sini angka nih datangnya, kenapa kok 29,51? Nah, ini ya. Karena di sini UP-nya per 1000, ya. Maka nilai sekarang dari manfaat yang akan kita terima pada tahun kedua dan seterusnya sampai 15 adalah 29,51 untuk uang pertanggung sebesar 1000. Ini kita lihat rumusnya ya. Ya kan di sini dibilang 200% kali UP-nya 1000 karena ini pakai tanda 1 diabaikan yang kontinu, maka saya kalikan sini 1 dikali M X plus T T1 X25 berarti M26 dikurang M40 dibagi D26. Nah, sekarang M26 itu nilainya apa? Di sini ditulis R6 ya. Benar nggak R6 nih
26. Kita lihat di sini di tabel di sini R6 kurang R20. Sini ya. Sini R6 ini. Berarti benar kan? Di sini adalah M untuk usia 25 tambah 1. M26 kan? Halo? Ya. Nah, dapat di situ R6 itu adalah M26 dikurang R20. R20 ini harus adalah M40. Ya, coba kita lihat M40. Benar nggak di sini M40-nya tuh R berapa tadi? Benar ya? R20 kan? Nah, di sini R20 benar. Dibagi Q6. Q6 adalah D26. Nah, benar kan? D6 itu adalah apa sini? Q26. Benar ya? Jadi udah dapat nilainya di sini. Ya. Nah, ini nilainya. Untuk tahun pertama, untuk benefit kematian, ya, dengan pembayaran 200% kali 1000. Tahun keduanya bagaimana? Tahun keduanya sama. Yang bergerak hanyalah untuk posisi M yang di sini. Ya. M tadi 6, sekarang M tadi 26, sekarang M27. Karena T-nya kan bergerak jadi tambah 1 ya. Ini sendiri rumusnya kan, MX plus T, T-nya 1, berarti M26. Kalau T-nya di 2, berarti M27. M27 itu di R7. Ya, di R7. Nah, benar kan? Di R7 itu adalah M27. Nah, ya. Nah, R7 dikurang R20. Karena di situ kan X plus N-nya kan tetap dibagi dengan D27. Jadi yang bergerak hanya yang di sini ya, di R7 sama Q7, R20 tetap. Sebelahnya lagi R7 akan jadi R8, Q7 jadi Q8 ya. Nah, kalau ini udah benar, di copy aja ke kanan. Nah, pada tahun ke-15 dia 0. Kenapa 0? Ya karena udah berakhir masa asuransinya. Nggak ada lagi manfaat yang akan kita terima di yang akan datang kan. Akhir tahun ke-15 sudah selesai, makanya dia ini udah dapat nilai sekarang dari manfaat yang akan datang pada tahun ke-1, ke-2 sampai ke-15. Satu step kita udah selesaiin. Jadi rumusnya ini tadi udah kita selesaiin ya. Ini tadi nih 200 UP ASM udah selesai. Di sini nih, sorry nih ya, udah selesai. Sekarang kita cari lagi benefit lainnya apa? Yang benefit lainnya kan ada, yaitu pembayaran sebesar 150% pada akhir tahun ke-15 jika tertanggung hidup. Nah, ini harus kita hitung juga dari tahun ke-1, ke-2 sampai ke tahun ke-15. Berapa nilainya? Nilai sekarang dari manfaat yang akan diterima yang akan datang untuk manfaat pure endowment-nya. Kita lihat lagi di sini rumusnya, ya. Nah, rumusnya apa? Kalau N min T EX plus T berarti DX plus T tambah N min T berarti DX plus N. Berarti di sini adalah rumusnya DX plus N dibagi DX plus T. Gitu ya. DX plus N, X-nya 25 tambah N-nya 15, berarti D40. Jadi yang di atas D40 terus tetap. Yang berubah hanya yang di bawah, DX plus T. Jadi D40 dibagi D26 untuk tahun pertama. Tahun kedua, D40 dibagi D27. Segitu seterusnya, tapi dikalikan dengan 150%. Coba dilihat di sini. Di sini kan 150%, oke. UP-nya berapa? 1000. Di sini calculation K20 ini apa nih kita lihat ya. Harusnya di sini adalah nilainya D20.
40. Di sini calculation Q6 itu D26. Benar nggak? D40 dibagi D26. Coba kita lihat ya. Q20. Q20 itu berapa? Benar kan? D40 dibagi dengan Q6 tadi ya. Benar kan? Halo? Benar Iya ya? Pak, benar. Berarti D26. Udah selesai nih, udah ketemu. Tuh kan? Nah, sekarang lanjut ke kanannya. Yang Q20 tetap yang berubah, yang dibagi calculation Q7. Tuh, ini Q8, Q9, seterusnya sampai akhir tahun ke-15. Kenapa di akhir tahun ke-15 nilainya 1.500? Ya karena benefitnya pada saat akhir tahun ke-15, ya kan dapat manfaat kalau dia hidup sebesar 150% kali UP. UP-nya berapa? 1.000. 150% kali 1.000 berapa? 1.500. Berarti ini hitungannya udah benar ya, hitungannya berarti udah benar, harus 1.500 di sini. Kalau di sini harus 0. Ya, karena benefit pada akhir tahun ke-15 untuk risiko kematian benefitnya nggak ada kalau dia hidup. Nggak ada, hanya di sini. Jadi kalau lihat dari angkanya ini kan naik nih. Ya, dari manfaatnya yang akan terima, dananya tuh terkumpul dari 436 per 1.000 uang pertanggungan naik 476 karena dia bayar premi tahunan sebesar P, sebesar ini. Nah, dia naik terus nih tabungannya, savingnya 568 seterusnya sampai pada akhir tahun ke-15 jika tidak terjadi apa-apa duitnya udah terkumpul 1.500 nih yang akan diberikan kepada tertanggungnya, pemegang polisnya. Karena udah selesai dijanjikan 1.500 kalau dia hidup. Ya. Nah, 2 step ini udah dapet nih benefitnya tadi dibilang. Speknya kan tadi dibilang 200% tambah benefit 150%. Itu udah dapat, tinggal yang belum apa? P. P di sini adalah premi tahunan neto, ya, dikalikan dengan anuitasnya. Ya, premi yang akan nilai sekarang dari premi yang akan diterima di yang akan datang. Ini rumusnya. Kita lihat lagi di sini. Cari lagi AXT plus N min T. Rumusnya apa? Kalau rumusnya kan sini kalau bedanya di sini asuransi itu M, kalau di sini N. Berarti kalau di sini N, X plus T dikurang NX plus N dibagi DX plus T. Jadi kalau T-nya di sini 1, X-nya 25, berarti yang pertama di sini adalah N26. Dikurang N40 dalam kurung dibagi D26. Nilainya berapa? Per 1 uang pertanggungan 8,41. Datangnya dari mana? Ya ini tadi. Ini pasti S6 di sini. Ya, kalau lihat dari tabel di sini, cari kolom S. 6 itu nilainya adalah N26 dikurang S20 nih N40 dibagi D26. Kalau mau coba uji, coba dilihat aja S6 sama S20 ya. S6 nah, benar kan? N26 terus dibagi dengan N40. Di sini kan 20 tadi ya. Ya. Dapatlah nilai dari AXP dot 2 N min T untuk T sama dengan 1. Untuk T sama dengan 2, yang bergerak di sini adalah S-nya ini 6 jadi S7. Q-nya nih tetap dia sebagai Q6 ya. Q7 tetap maksudnya ya. Ini yang bergerak hanya yang di bawah. S7, Q7, S-nya 20 tetap. Di sini juga sama 8 dan seterusnya. Sampai di sini nih. Oh, ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum. Sejauh ini oke ya? Oke, Pak. Walaupun kalian belum pernah kuliah waktu dengan dosen sebelumnya ngitung cadangan, tapi kalian kan kalau ngeliat rumusnya kan udah familiar. Kalau udah familiar lihatnya di sini, ya tinggal masuk-masukin aja. Ya.
Masukin aja kalau MX, DX, MX-nya udah ada, ya tinggal masukin aja. Ya, perhitungannya seperti ini. Ya, oke. Udah dapet nih. 200-nya benefit yang akan datang nilai sekarangnya, terus nilai sekarang dari benefit yang akan datang untuk per endowment dari tahun 1 sampai 15 juga udah dapat anuitasnya, premi yang nilai sekarang dari premi yang akan diterima yang dia akan datang sampai 15. Udah, kalian langsung simulasin aja, dijumlahin dan kurangin. Jadi kalau cadangan tahun pertama untuk endowment endowment prima umur 25 masa asuransi 15, cadangan neto tahun pertama berapa? Berarti nilai dari ini tahun pertama ditambah dengan dari yang 150% tahun pertama untuk yang benefit ini, dijumlahin, dikurangin P, jangan lupa ya, P ini ya dikali ini anuitasnya. Kan rumusnya itu tadi kan. Ini tambah ini tahun pertama dikurang P kali ini. Ya. Nah, itulah nilai cadangan. Cadangannya berapa? Cadangannya 1.000 uang pertanggungan. Tahun pertama adalah 50,4. Ini kenapa diambil ini? Karena saya minta di sini adalah perhitungan net reserve. Ya, perhitungan cadangan neto. Perhitungan net premium reserve. Itu ya, intinya ya. Perhitungan cadangan premi neto. Berarti preminya di sini premi tahunan neto, yang diambil yang ini ya. Ini kan premi neto yang kalian hitung kemarin kan? Ya. Jangan salah ambil ya. Nah, sekarang dari sini kan dapat. Sehingga di sini adalah A17, AI17 tambah AI15 dikurang AE5 itu adalah premi per tahun neto dari produk endowmentnya umur 25, 49,41 dikali anuitasnya. Ya, hasilnya ini 50,4. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih belum, berarti oke ya. Yang lain gimana? Pak, itu yang Pak. Pada saat kasih tugas pada bengong. Oke, pada saat ngitung prospektifnya bisa, yang retrospektif bingung. halo Pak. Halo. Ya. Itu Pak yang AE5 dikali AI23 perlu dikurung nggak sih Pak? Kenapa? Yang AE5 dikali AI23 perlu dikurung nggak? Yang mana nih? Itu loh Pak, yang di rumusnya kan itu dikurang AE5 dikali AI23. Itu perlu dikurung nggak sih Pak karena ada kalinya? Kalau nggak dikurung-kurung sama aja. Coba dikurung. Kenapa? Karena kan ini kalau dia ada unsur kali, dia akan duluin yang kali ini. Ya. Ini dikali ini dia duluin. Hasilnya apa? Baru nih dikurangin, dijumlahin. Coba nih kita bikin dikurung maksudmu ya. Gitu kan? Harusnya Iya, sama. Kalau nggak sama berarti saya salah. Yang benar yang mana kita cari ya. Oke, ini berapa nih? Sama kan? Iya. Nggak berubah kan? Benar nggak? Iya benar. Nah, kenapa? Karena dalam hitungan-hitungan Excel matematik yang ada di Excel segala macam, urut-urutannya dia akan proses dulu yang ada unsur kali. Ya. Berarti dia akan proses dulu nih. Kalau kita nggak bikin di dalam kurung ya, nggak bikin dalam kurung, dia akan proses dulu nilai dari AE5 kali AE13. Dapat nilai kan? Nah, kemudian baru diambil dari kiri. A17-nya berapa nilainya, tambah ini, dikurangin yang kamu kali tadi. Gitu. Kamu bikin dalam kurung. Sama aja. Dia akan langsung kerjain itu. Ya, apalagi? Pertanyaan? Halo? Halo. Semua ngerti ya? Cara ngitungnya seperti itu. Jadi tetap dihitung. Benefitnya apa kemarin? Ini UP AX TV2N. Ini ya 200%.
Kalau ngitung cadangan preminya, tetap 200 UP, AX-nya tadi N itu, X-nya ditambahin T, sementara N-nya dikurangin T. Itu kalian hitung tuh dari T-nya 1 sampai N. Ya, gitu cara ngitungnya. Benefitnya ada lagi seperti apa? Lain lagi beda nih. Di sini benefitnya misalnya, sini 300. Oke, masukin yang di sini bisa jadi berubah. Ada lagi tambahannya nggak? Ada 3 benefitnya. Ini kan cuma 2 nih. Kalau ada 3 lagi kayak beasiswa, itu hitungannya masing-masing dihitung. Ya, nanti kan ini belum masuk ke cadangan yang beasiswa kan, ini baru cadangan endowment prima yang simple. Simple lagi kalau cadangan dari premi term insurance. Itu ya. Jadi dilihat benar benefitnya itu ada berapa macam. Kalau di sini kan 2, mati dan hidup. Kalau di beasiswa nanti ada lagi tahapan kan. Pure endowment seperti ini, tapi tahun keberapa? Harus kamu lihat lagi. Kalau dia pemberiannya di tahun ke-5, tahun pertama ya belum ada. Nanti adanya pada cadangan tahun ke-5. Nah, kayak gitu. Lihatnya harus pelan-pelan satu-satu. Faktor itu dihitung. Ini jumlahin. Ya, dikurangin premi kali. Ini preminya kalian udah hitung sebelumnya. Jangan lupa lagi ngitung premi neto dari soal sebelumnya ya. Dia saling nyambung ya. Oke, ngerti itu? Nah, ini tahun pertama. Tahun kedua gimana? Ya sama aja, ini kan udah dapet. Tahun keduanya ini, tahun keduanya yang pure ini, yang anuitas hidup berjangkanya ini tinggal masukin, dikurangin. Coba lihat itu cadangannya. Naik kan? Dari per 1000 uang pertanggungan, tahun pertama udah ada dana 50, harus ada. Ini dana dari premi yang kalian bayar ini, 49,41. Ya, ada biaya segala macam kan? Tahun pertama. Nah, ini terus ke sini. Sampai di akhir tahun udah ada dana 1.500 ya. Oke. Ini yang prospektif ya. Halo. Nah, retrospektif seperti apa? Nilainya sama nih kan? 50,4 sini 50,4 303. Tapi rumusnya beda. Rumusnya beda, hasilnya sama. Ini cara prospektif dan ini cara retrospektif. Yang umum lazim digunakan di perusahaan asuransi jiwa yang ada sekarang adalah cara prospektif, ya. Ini cara ini yang sering dipakai. Kalau ini jarang, ya. Nah, sekarang kita lihat cara riset prospektif itu seperti apa rumusnya. Nah, ini lihat nih. Ini ya. Jadi cara retrospektif itu adalah P TUX kurang TKX. P ini adalah premi tahunan tadi. Tapi diinvestasikan ke depan. Premi yang diterima tahun pertama berapa tuh diinvestasikan sampai tahun ke-15. Dikurangin dengan benefit yang akan kita terima tuh diinvestasikan. Rumusnya ini kan ada dibilang nih. TUX itu adalah NX minus NX plus T dibagi DX plus T. Teorinya kan udah saya kasih kemarin, kalian buka lagi aja. Sekarang kita udah aplikasi bagaimana ngitung kan ya. Nah, sementara TKX adalah 200%, UP ini kita abain ya. Ini kan satu ya, ini kan bukan anuitas ya. Bukan continue. Ini discrete, jadi ini abaikan, ini adalah kali 1. Dan ini MX minus MX plus T dibagi DX plus T. Ini aja perbedaannya ya. Ya, perbedaannya di sini ya. Nah, ini yang kalian pakai untuk ngitung. Pertama ini 1 NX minus NX plus T DX plus T sama ini MX. Diaplikasikanlah ini. Jadi premi tahunan neto dikalikan dengan NX minus NX plus T. Kalau T-nya mulai dari 1, ya masukin 1 di sini. Jadi N25 kurang N26 bagi D6 kali premi. Itu tahun pertama. Dikurangin ini, M25 kurang M26 dibagi D26. Nah, itu dia cadangan tahun pertama. Beda kan rumusnya sama ini, tapi hasilnya sama. Coba deh. Ini kita lihat ya. Tahun pertama coba lihat. Ya. Ini langsung dibuktiin. Kan tadi dibilang P dikali NX minus NX plus T dibagi NX plus T. Jadi di sini P
dikali NX minus NX plus T dibagi DX plus T. Ini dia. AE5 ini apa? Ini adalah preminya tadi. Ya. Preminya tadi ini. Nah, sekarang di sini dikalikan dengan NX. Berarti di sini S5 ini adalah N25. Ya. S6 ini apa? N26 dibagi D25. Coba dilihat di sini deh. S5-nya berapa? S5 di sini sama S6. S5, S6. S5 di sini benar kan? N25. S6 N26. Dibagi berapa tadi? D berapa? D26. D26 berapa? Q6 kan tadi? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, benar kan ini Q6? Ya. Selesai ini satu. N25 kurang N26 bagi D26. Dikurang apa? Benefit tadi nih. Ini kan tadi nih, 200 kali UP, ini kali 1000 kan? 200% kali 1000 kali ini karena dia discrete, bukan apa? Bukan continue. Nah, sementara ini apa? Ini tadi kan M. M25 kurang M26 dibagi D26. Kan ini sama-sama Q6. Q6 berarti ini D26. Kalau di sini R ini M. Kalau di sini S, SIN. Nah, Anda sama ya, nggak usah lihat lagi. Ini kan S5, itu kan N. Kalau R5 berarti M. M25. Nah, S26 di sini N, di sini R26 M26. Jadi M25 kurang M26 dibagi D26. Itulah dia semua nilainya ini cadangan tahun pertama. Tuh, nilainya sama. Benar nggak sama tuh? Halo? Sama kan? 50,4 tapi respektif nih rumusnya beda, hasilnya sama. Halo? Oke. Halo. Iya, Ya. Pak, sama. Sama. Udah, buktinya cuma itu. Nah, kesininya sama. Yang bergeser apa? Yang bergeser hanyalah yang NX plus T sama DX plus T. Ya, yang pertama MX-nya nggak berubah. Tetap aja dia di sini. Di sini N-nya N5 tetap, M25 di sini yang berubah hanya di sini N26, 27, 28 seterusnya sampai 15 dibagi D. Di sini juga gitu, M25 tetap di sini bergeser M26, M27, 28 sama ini DX. Coba lihat di sini, tuh. Kan yang bergeser hanya itu, lihat angkanya. Kurang gede ya? Sama yang nggak kelihatan memang gedenya ya. Sekarang udah. Itu. Udah. Nah. Kalau saya klik ini, tadi ya rumusnya juga nggak kelihatan. Nih. 50. Bapak itu satu dari I per itu ya? Apa? Halo, kenapa siapa nanya? Halo, kok jadi diam? Aku, Pak. Ya, Halo, siapa? Pak. Nama? Iya, Pak. Saya mau tanya itu yang saya, Alvira. Ya. Itu yang satu, itu dari yang I per yang karena continue bukan, Pak? Oh iya, satu yang ini. di rumusnya tadi ya? Karena kita mau pakai discrete. Yang jadi 1000 kali 1. Iya, 1000 kali 1, satunya di situ. Ini sebenarnya ini bukan tanda ini nggak ada nih ya. Jadi apostrof di sini. Dia kalau dia ini pakai continue, dia nilainya 1,0 ini di sini angkanya. Nih, saya bikin 1 di sini. Ini 1,04 bedanya ya. Itu ya bedanya ya. Ini rumusnya ada nih. I per delta, deltanya ini. Ya, bedanya situ. Bedanya kecil.
Nah, ini kan tadi cara retrospektif. Digeser cuma yang angkanya berubah yang di situ. Sama kan? Nggak beda kan? Tuh, terbukti kan? Sudah. Sampai di sini ngerti nggak? Ngerti, Pak. Paham. Kalau paham, step ini udah selesai satu untuk yang cadangan prima. Nah, sekarang kalau udah ngerti, ini rumus saya kasih semua kalian nih. Kasih tugas aja sekali lagi. Atau gimana, nggak usah tugas, tugasnya nanti yang pertemuan kedua yang di beasiswa aja. Kalian pelajari dulu ini. Nanti kalau saya kasih tugas, ya, artinya tugasnya itu mulai ngitung premi juga lagi, berubah benefitnya. Panjang kan? Halo? Halo. Kayaknya dipelajarin dulu deh, Pak. Ya, kita pelajari. Kalian pelajari dulu. Next pertemuan nanti berikutnya, Selasa berikutnya, kalian kalau udah ngerti, bagus. Tapi kalau nggak ngerti, tanya. Nah, di situ saya lanjut nanti yang beasiswa kemarin. Karena beasiswa pasti kan, Iya, Pak. preminya udah ada tahunan kan, udah dapat premi sekaligus, GSP, PG, NSP. Tapi cadangannya belum kan. Nah, cadangannya agak beda lagi. Cara rumusnya benar sama prospektif, tapi benefit yang diambil harus hati-hati ngitungnya. Karena dia tahapannya itu kalau udah berakhir di umur 5 tahun masuk SD, dia nggak boleh ada lagi. Lanjut ke yang SMP. Nah, gitu nanti pelajarinya. Ya. Kalau saya kasih tugas, nah, ntar kasihan dari awal lagi, nanti repot. Nggak mungkin saya ngitung, suruh hitung cadangan premi prospektif dari produk apa. Ya, produk ini harus berubah lagi. Karena cadangan ini dihitung ya berdasarkan dari premi yang kalian sudah hitung sebelumnya dari spek produk yang ini. Yang endowment ini, nih rumus ini, dapat P-nya ini. Dari produk yang ini baru hitung cadangan. Nggak mungkin saya bikin, suruh kalian hitung cadangan ini dari produk ini. Berarti kalian ngitung lagi produknya preminya dari awal lagi. Baru bisa ngitung cadangan. Jadi cadangan itu bisa dihitung kalau udah dapat preminya dari produk spek yang disampaikan oleh waris gitu ya. Nah, saya nggak sampai ke sana. Kalian pelajari dulu deh nih rumus-rumus ini. Kalau nggak jelas baru tanya ya. Ya. Yang penting pemahamannya nih. Kebetulan benefitnya kan cuma dua nih. 200 sama 150%. Kalau beasiswa nanti kan banyak benefitnya tuh. Ada yang UP AX jadi 200 jadi berubah. Yang ininya ada berapa macam nih. Ada yang untuk SD, SMP, SMA, kuliah kan. Nah, itu dia. Beda. Halo, kalian mau ditanya enggak? Atau mau buka lagi teorinya dulu? Atau kalian mau pelajari yang saya kasih ini dulu atau gimana? Halo? Mau Udah pelajaran paham dulu, ya? Pak. Ini udah paham Mau ya? pelajari dulu, Pak. Ini prospektif Iya, ini udah Pak. paham ya? Rumusnya udah Iya, dikasih udah Pak. paham Iya, ya? Pak. Kalau belum paham juga, kalian baca teori yang saya kasih. Ya, datangnya kenapa? Sudah sama ya. Dan ini aplikasinya. Ya sudah, kalau kayak gitu. Kalian pelajari ini. Nanti sesi yang Selasa, sebelum kita masuk ke hitung cadangan yang beasiswa, kalian terbuka dulu. Saya mau nanya, yang kemarin ini kalian pelajari ini, ada yang belum jelas, tanya dulu sampai paham sebelum masuk ke beasiswa, biar nggak bingung. Ya? Iya, Pak. Oke? Baik, Pak. Nggak usah lama-lama. Kalian kan orang udah kuliah, harus tinggal memahamin aja yang dikasih dosen. Yang penting ini caranya ngerti rumusnya. Jadi seperti apapun produk desain yang disampaikan dibuat oleh aktuaris atau siapa, kalian bisa ngitung, cadangannya bisa ngitung. Ya ini satu contoh, makanya saya nggak perlu jelimet, cuman dasarnya kalian harus tahu gitu. Ya, cukup apa ini? Cukup, Betul, Pak. Pak. Ya, kalian Cukup, kemarin Pak. gimana mintesnya? Bisa? Nggak ada Udah yang bisa susah kan soalnya seperti sih, yang Pak. waktu kalian praktek sama saya kan soal-soalnya. Soal nomor 4 pernah ada, cuman berubah-ubah dari TMI yang dipakai, bunga, ya kan? Soal nomor 1 juga udah pernah ada, biaya, tapi term doang, term insurance.
tambahin alfa beta, kan gampang. Nomor 2 juga udah pernah ada. Paling yang nomor 3. Nomor 3 kan dasar teori, tinggal hitung-hitung masukin doang. Tapi nggak ada masalah kan? Kayak Miss di bunganya apa beda-beda gitu, jadi kita bingung sih sebenarnya. Apanya yang bingung? Kan kayak bunganya tiap itu beda, nah kita kan disediain tabelnya tuh berapa persen gitu, terus kita kayak bingung gitu sih Pak sebenarnya. Cuman kayak udah pahamnya pas udah selesai, jadi kayak kemarin kita rasa waktunya kayak kurang gitu Pak, karena soalnya lumayan banyak. Oh, soalnya cuma 4 kan? Iya, tapi perhitungan dari awal agak lumayan banyak gitu loh Pak. Kurang Pak, karena kan itu tabelnya yang 6%. Nah, sedangkan kemarin dimintanya yang 5%. Jadi kayak harus bikin tabel lagi kan Pak. Oh, harusnya bunganya. tabelnya harusnya udah ada. Ya udah nanti saya lihat deh. Jadi kalian ngerjain itu rata-rata kurang berapa lama lagi waktunya? Sebenarnya Paling mikir memahami kurang, soalnya Pak. juga sih Pak, iya. Kemarin 2,5 jam kan? Iya Pak, cuman bunganya tuh ada 3 gitu loh Pak, Beda-beda. jadi kita suruh nyari bunganya dulu gitu loh Pak. Iya. Nah, sebentar. Tapi kita tetap pakai tabel yang itu Pak. Nah, Kemarin mestinya di situ ngikutin Pak. Kak suruh pakai tabel yang ada, Pak. Walaupun bunganya tapi ngikutin soal, Pak. Nah, sebentar. Kalau di soal nomor 1, itu kan katanya pakai bunga. Bukan yang diperluin tinggal V-nya 1 bagi plus I, dapat V. Terus yang lain LX-nya kan diketahui. Udah, itu aja kan? Iya Pak, tapi maksudnya kan kita tabelnya disediain itu kan tabel yang PMI yang 6% atau berapa persen gitu Pak. Tapi soal 1 sampai 4 itu soalnya bunganya beda semua. Oh. Bunganya 5, 6, 7 sama 8 Pak. Jadi kita pikir tuh semua kita pakai tabel, perhitungannya kita pakai tabel yang disediain gitu. Jadi Gitu. Jadi masalah kalian kemarin di UTS itu iya, masalah tabelnya belum beda-beda. disediain, artinya belum ada, kalian harus hitung lagi, jadi repot gitu. Iya, jadi otomatis kita harus ngitung ubah dari tabel yang kakaknya bikin Pak, kalau misalnya mengikuti tabel yang di soal gitu. Jadi nanti Iya, saya cek jawaban. jadi tiap orang mungkin pemahaman dari soal tuh beda-beda juga Pak, gitu. Jadi kita belum tahu sih yang benar yang sama yang salah gimana sih Pak sebenarnya. Kalau yang benar pasti eksak jawaban yang